Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Oktavianisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang WID, Women in Development, WAD, Women and Development, dan JAD, Gender and Development. Yang pertama yaitu pendekatan WID, Women in Development, di mana peran perempuan agar lebih meningkat dalam pembangunan. Pendekatan WID bersasaran pada pentingnya prinsip egalitarian, yakni doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama derajatnya. Oleh karena itu, dalam WID, antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan sama sebagai mitra sejajar. WID menitikberatkan pada program yang dapat mengurangi atau menghapus diskriminasi para perempuan dalam sektor produksi. Pendekatan WID berusaha mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, artinya melibatkan perempuan dalam proses pembangunan. Cara pengintegrasiannya yakni dengan memberikan pendidikan mulai dasar sampai pendidikan tinggi serta keterampilan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan WAD, Women and Development. Pendekatan WAD lebih mengarahkan kepada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Setelah pendekatan WID terimplementasi, barulah pendekatan WAD dilaksanakan. WAD lebih kritis daripada WID karena pengimplementasiannya menitikberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Pendekatan WID dan WAD memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dalam kerangka ekonomi dan politik negara. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan JAD, Gender and Development. Pendekatan JAD berorientasi pada aspek hubungan sosial. Gender dimaknai sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, sehingga JAD lebih menekankan kepada bagaimana hubungan sosial perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. JAD muncul pada dekade 1980-an sebagai salah satu implementasi dari WID. JAD muncul dari teori sektor produksi dan reproduksi yang merupakan kausalitas penindasan terhadap kaum perempuan. Pendekatan JAD menitikberatkan pada posisi perempuan dalam masyarakat dengan meninjau kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. JAD lebih mengarah pada perempuan yang berperan aktif dalam pembangunan. Implementasinya cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. JAD tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih terdapat penempatan perempuan dalam posisi inferior dan subordinatif. Peranan wanita dalam pembangunan sangat penting dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat agar mereka tidak melihat laki-laki dan perempuan dari kacamata biologis atau peran kodratis saja. Masyarakat juga harus melihat laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dan sumber daya manusia yang sama-sama mempunyai hak, kewajiban, kedudukan, dan kesempatan dalam proses pembangunan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengupayakan peranan perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender dengan pendekatan WID, WAD, dan JAD dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal ini perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau menghormati, saling membantu, saling pengertian, saling peduli, dan saling membutuhkan antara pria dengan wanita. Pengaruh utamaan gender merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender tersebut. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang konsep pendekatan WID, WAD, dan JAD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.